Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Dan semoga syafaatnya kita dapatkan hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai sikap optimis. Allah menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah tersebut bisa berupa rasa sakit, rasa susah, kelaparan, dan kesempitan. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat ketika sedang menerima ujian. Jika ia tetap memiliki sifat optimis dan bersabar, maka Allah akan berikan dia pahala yang berlipat ganda. Setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk ditakuti ataupun dihindari, akan tetapi harus dihadapi dan diselesaikan dengan sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik salah satunya menghadapi ujian Allah dengan rasa optimis. Sebagai pelajar Muhammadiyah, memiliki cita-cita adalah sebuah keharusan. Namun apakah cita-cita tersebut harus diiringi dengan sikap optimis untuk menggapainya? Ya sudah, seharusnya sikap optimis itu tertanam dalam diri seorang pelajar. Mengapa? Karena sikap optimis dapat menambah rasa percaya diri, semangat, dan memberikan kekuatan mental dalam upaya meraih cita-cita. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dituliskan dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang telah melampaui batas dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Namun perlu dipahami bahwa pengampunan dosa ini tidak berlaku bagi mereka yang menyatakan bertobat akan tetapi masih melakukan kemusyrikan, karena dosa syirik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama perilaku tidak bertobat dari kemusyrikan, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, yakni mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik dari hamba-hambanya yang bertaubat. Sedangkan tanda Allah Maha Penyayang salah satunya adalah Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang memiliki banyak dosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu sakaratul maut tiba. Dari surat Az-Zumar dapat kita simpulkan bahwa seorang muslim dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Larangan ini tidak hanya untuk orang yang telah melampaui batasnya saja, melainkan orang-orang yang beriman dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa manusia kecuali dosa syirik. Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertobat dan memberikan kesempatan kepada orang yang masih bergelimang dalam dosa sebelum ajal menjemputnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayusturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.